Untuk pertama kali, kurma asal Kabupaten Lombok Utara atau KLU dipercaya mewakili Indonesia pada Festival Kurma Internasional di Abu Dhabi pada akhir November 2023. Keterwakilan ini tidak lepas dari fakta kurma KLU mampu berbuah tanpa mengenal musim, serta dikelola dengan konsep nyakap atau kerjasama dengan pemilik lahan mengusung pola bagi hasil. Seperti apa potensinya? Pada areal kurang lebih 1 hektar milik Amak Lebih atau Amak Rismaneka, asal Dusun Jugil, Desa Sami Bangkol, Kecamatan Gangga, kurma berusia 5 tahun tumbuh subur. Kurma di tempat ini sudah mulai berbuah sejak 2021 silam atau di tahun ketiga. Terdapat 3 jenis kurma yang dibudidayakan, yaitu Sukare, Balhe, dan Kalas. Itu sekitar 60 pohon populasi kita coba produksi di sini oleh Amat Lebih namanya, atau Rismaneka nama asli beliau. Namun awalnya waktu itu proses pengembangan kurma masih belum ada ilmu lah sesungguhnya, hanya mendapatkan cerita kurma bisa gitu. Tapi seiring berjalan waktu karena belum ada ilmu, akhirnya populasi berkurang, tinggal 40 pohon yang bisa tinggal seperti yang kita saksikan saat ini. Itu pun sekarang berkurang lagi, hanya 39 pohon. Dari 39 pohon itu alhamdulillah 38 pohon yang belajar buah. Nah, yang belajar buah ini awalnya ya kecil-kecil lah, tidak produktif istilahnya. Kalau kami mengistilahkan baru pecah lubang, menunjukkan jati diri bahwa kurma itu berbuah. Pada tahun ini alhamdulillah kita menunjukkan hasil yang maksimal, bagus. Ini buah pertama yang sempurna, namun belum sangat sempurna. Kalau di Timur Tengah sebenarnya buah yang saat ini harus dibuang sebenarnya, karena buah pertama ibarat buah pasir. Cuman kita di sini butuh teori pembuktian, karena awal kurma di Indonesia secara umum, Nusa Tenggara Barat, Lombok Utara ini, alhamdulillah wa syukurillah dengan izin dari Tuhan Allah, kita di sini bisa pembuktian untuk menghilangkan mindset bahwa kurma Arab. Nah, disinilah tempatnya, sehingga hari ini dengan izin dari Tuhan Allah, Pak Bupati berkenan hadir dan beliau mensupport dua Khalifah Internasional Agrikultur dan Swalam yang ada di Abu Dhabi, mengundang kita sebagai utusan perwakilan Indonesia, Pak. Indonesia kita wakili untuk ikut festival. Kapan? Proses festivalnya tanggal 27 sampai 29. Nah, bulan ini ya. Sehingga Pak Bupati hadir ke sini untuk memotong satu tandan buah kurma yang insya Allah besok Kepala Dinas Pertanian dengan Kepala Dinas Pariwisata bersama tim dari UFA Datu sendiri, yaitu Abdullah atau Jenaris Pengantar, nama asli beliau, akan berangkat ke Jakarta membawa tandan kurma yang akan dipanen Pak Bupati hari ini untuk diikut sertakan di festival kurma di Abu Dhabi yang dihadiri oleh 96 negara. Cuman sebatas menjadi penggembira waktu itu, peserta biasa. Dan alhamdulillah tahun ini dengan izin dan ridhonya Allah kita diberikan peluang sebagai pembicara menyampaikan tentang edukasi perkurmaan di Indonesia, khususnya di Lombok Utara, secara potensi yang mendukung, kemudian seperti apa tidak lanjutnya ke depan. Di sini jenis kurmanya sangat beragam kalau di Lombok Utara. Yang penting itu pohon kurma apa saja itu tumbuh dan berbuah. Di kebun ini ada Barhe, Kholas, nama varietasnya ini varietas ya. Kemudian ada Barhe, Kholas dengan apa tadi saya lupa, Sukari. Nah, itu dia ada tiga jenis di sini yang sudah berbuah. Dan sesungguhnya inilah bukti nyata yang mudah-mudahan pemerintah daerah yang saat ini sudah memberikan bukti support sistem kita bisa ikut festival di Abu Dhabi, kemudian dengan kita diberikan momen untuk sebagai pembicara di 96 negara, harapan kita feedbacknya setelah festival itu kemungkinan besar 96 negara, mudah-mudahan dengan izin dari Allah, beliau nanti akan berkunjung ke sini ke Lombok Utara. Nah, Malaysia sudah datang, kemudian ada kemarin dari Belanda, kemudian kemarin terakhir importir kurma langsung orang Tunisia, dan sudah kita bawa menghadap Pak Bupati menyampaikan dan melihat langsung secara
real seperti apa kurma di sini, dan pengakuan mereka ternyata persis kayak Tunisia di sini. Nah, sehingga unsur hara makro mikro tanah kita sesungguhnya sama dengan Timur Tengah yang memang produksi kurma. Dan yang tahun sama kayak kelapa. Kalau di Timur Tengah sekali setahun. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki 4 musim. 4 musim itu ada mereka musim dingin. Kalau dingin itu tumbuhan dormansi, tidak bisa tumbuhan. Berarti di sini tiap tahun. Kalau di sini sepanjang tahun ada kurma berbuah, sehingga panennya bisa 2 kali, 3 kali tiap bulan bisa. Sehingga peluang awal 2014 itu bisa mencapai 8.000 ton sekian per bulan omset pengiriman ke Indonesia. Sehingga dalam 5 bulan omset Mesir mengirim kurma, omsetnya untuk di Indonesia saja pasarnya mencapai 89 triliun, Pak. Dan kita ada dokumen visualnya. Ada yang dari biji, kemudian ada dari sunu, kemudian ada dari kultur jaringan atau tissue culture. Alhamdulillah di sini ada, jadi kultur jaringannya ada, dari bijinya ada, dan yang dari biji inilah yang perlu kita memastikan jantan betinanya, maka ada proses uji DNA. Daun ini kita potong, dikirim ke lab, melihat pita kromosomnya itu apakah XX atau XY pita kromosomnya, dikontrol positifnya. Itu sungguhnya kalau berbicara kurma yang dari biji, untuk meminimalisir efek kesalahan ketika proses penanaman, sehingga kita tidak perlu banyak rugi. Alhamdulillah kita kembali kepada budaya atau kearifan lokal masyarakat Lombok Utara, nenek moyang kita dulu, bahwa pola nyakap. Dan inilah yang saat ini menjadi hal yang menarik di kacamata 96 negara di internasional yang bukan. Dengan sebab kita mengangkat pola nyakap inilah, makanya kita diundang menjadi pembicara di 96 negara. Ada pemodal, kemudian ada pemilik lahan, kemudian ada pekatik atau tukang kebun. Ya kami sendiri dah, Datu menjadi pekatik tukang kebun, tapi yang profesional, yang fokus berbicara tentang pengurusan kurma. Hasilnya dibagi. Nah, hasilnya sesuai dengan kesepakatan mudharabah. Kalau kompilasi hukum Islamnya sungguhnya mudharabah. Ya mudah-mudahan untuk panen perdana kita di kebunnya Mak Lebih ini panen buah pasir istilahnya. Kalau kita hitung kalkulasi di angka 1 tahun, kayaknya tembus 1 ton. Iya, kemungkinan tembus 1 ton. 1 tahun dimulai dari panen pertama ini. Mulai dari antara Februari Maret lah. Terus rencana pengembangan di luasan ini bagaimana depan? Kalau ingat saya sempat dulu kita melakukan pemetaan dengan pihak BPN sekitar 1.700 sekian hektar lahan yang potensial untuk di Lombok Utara. Namun kembali kita melakukan press bahwa lahan yang potensial itu kita kurangi yang benar-benar. Pertama dari segi biaya produksi tidak begitu banyak, kita tembus di angka 1.000 hektar ada. Nah, dan itu tidak semua lahan yang sifatnya produktif yang harus dihabiskan. Ternyata kurma itu menghidupkan lahan-lahan yang sama kayak ini. Sungguhnya lahan kering yang penanamannya hanya 1 kali setahun, hanya bisa ubi, atau kadang karena yang pemilik lahan tidak punya uang, akhirnya tidak bisa menggarap lahan karena biaya besar. Sehingga itulah Datu pola nyakap ini hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kemampuan dan keberadaan secara ekonomi tidak mampu garap lahan. Kita ajak pola nyakap menanam kurma. Dan pemodal yang hadir di sini alhamdulillah saat ini sudah masuk sekitar 18 provinsi. Ya, ini 18 provinsi ini memang murni mereka itu penggiat kurma, yang mana di Aceh, Kalimantan, Sumatera, Bogor, Jawa itu tidak bisa kurma berkembang untuk produksi maksimal seperti ini. Kenapa? Karena klimatologinya tidak pas, bukan kayak klimatologi Timur Tengah. Sehingga mereka ada yang habis 0,5 miliar, 1 miliar, 2 miliar, banyak. Makanya mereka datang ke sini untuk memulai uji coba. Ada yang ikut 2 pohon, 10 pohon dulu untuk pola nyakapnya. Datu sudah mengelola berapa lahan? Yang kita kelola sekarang ini sudah masuk klaster 4 klaster. Maksudnya? 4 klaster 4 titik. 5 titik. Total lahan di Montong Pal ada sekitar 7.000 sekian meter persegi.
kemudian di sini ada sekitar sama juga 7.000, berarti sekitar sekitar 400 hektar. Kemudian di klaster 3 ada Kertara Harja sekitar 30-an are lah. Kemudian di Montongpal, di sana di lahannya keluarganya Pak Kepala Desa Rempe ada sekitar 70 sekian are juga. Kemudian ada di kemudian ada di sini Toko Piko sekitar 2 hektar 30. Dampak ekonomi dari kondisi saat ini bagaimana? Untuk sementara sih belum nampak maksimal ekonominya yang melihat, cuman sudah mulai. Pertama dengan adanya tim pengelola kebun kurma Ukhuwah Datu Pola Nyakap ini sudah ada 21 tenaga kerja yang bisa kita tampung, dan mereka itu kontraknya seumur hidup kerja. Seumur hidup dalam artian sampai habis masa produksi kurma, dan kurma berproduksi 100 tahun. Nah, itulah 100 tahun. 100 tahun baru dia mati. 100 tahun baru replanting, bukan mati, baru mulai berkurang pembuahan kurma. Harga pasar saat ini? Harga pasar saat ini relatif. Untuk yang jenis Kalau yang jenis kelas ini tembus di angka 350 per kilo. Iya. Harga internasional. Internasional. Dan harga dalam negeri bisa kadang tembus 400.000. Ini kemungkinan nanti dijualnya kemana? Kalau ini sudah kita tidak berbicara jual lagi. Ukhuwah Datu Pola Nyakap sudah punya lapak di 18 provinsi. Tinggal di drop aja. Oh iya, pemodal itu memang sengaja mereka masukkan modal di sini, ikut 10 pohon, 20 pohon, 5 pohon, 2 pohon. Nah, salah satu prinsipnya ke depan mereka tidak ketinggalan ketika ada hasil produksi, lapak Ukhuwah Datu ada. Dan mereka bergabung di sini secara otomatis sudah kita membangun kekeluargaan Ukhuwah Datu Pola Nyakap. Benar-benar kekeluargaan. Kalau misalnya masyarakat secara masif mau mengembangkan minimal menanam satu pohon, itu biayanya berapa? Kalau pembiayaan Pola Nyakap itu sederhana, tidak banyak kok. Paling pembelian bibitnya yang sudah uji DNA di angka 1. Terus biaya pupuknya sederhana, pupuk kandang ada. Hanya itu makanan pokoknya, pupuk kandang dan air. Adapun ada istilahnya poster-poster pupuknya itu memang ya istilahnya rahasia perusahaan lah. Iya. Bupati Lombok Utara Johan Samsu mengapresiasi keberhasilan Ukhuwah Datu Lombok Utara dalam eksistensi usaha budidaya kurma. Ya, mudah-mudahan ini depan akan lebih bagus, lebih baik. Itu dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya memotong pandan kurma ini untuk dibawa ke Abu Dhabi. Silakan nanti proses. Tandan kurma yang ada di kebun ini, dan insya Allah kurma ini akan dibawa ke Abu Dhabi. Di situ nanti akan diperkenalkan kurma, bahwa kurma itu bisa tumbuh juga di luar negeri.